hal yang mendasar kamu melakukan penelitian itu kan berangkat dari masalah. Masalah utamanya apa? Masalah utamanya itu ya di variabel Y itu. Variabel Y-nya apa? Berarti di kinerja guru, Pak. Iya, jadi kamu menemukan oh kinerja gurunya itu menurun. Menurun nggak? Pertanyaan saya. Iya, dari kualitas dan kuantitasnya gitu. Iya. Jadi kamu menemukan meneliti itu alasan utamanya adalah dari kinerjanya, dari variabel Y-nya. Karena variabel Y itu merupakan karakteristik yang menjadi permasalahan dalam objek itu, objek yang akan diteliti. Masalahnya apa kinerja? Kinerjanya kenapa? Kualitas dan kuantitasnya, Pak, belum maksimal. Ya, berarti di situ ada masalah kan? Berarti antara target dari kinerja itu nggak tercapai kan? Nah, berarti nanti dalam latar belakang seharusnya dalam latar belakang kamu memunculkan adanya fenomena atau gejala masalah dari turunnya kinerja pegawai. Berarti nanti kamu saran saya untuk butir 1 diidentifikasi masalah, ya, kamu tulis masalah utamanya. Terjadinya penurunan kinerja karyawan, ya. Nah, nanti di latar belakang tambahi di antaranya gejala-gejala turunnya kinerja apa, ya, tidak sesuai dengan pembelajaran tidak sesuai dengan target, kemudian prestasi atau kemampuan siswa juga dirasa mengalami penurunan. Selanjutnya masalah-masalah yang menyebabkan masalah utama, di situ sudah ada ya perbedaan kompensasi. Ada masalah lain nggak selain itu, selain di luar penelitian? Seperti lingkungan kerja sama kepemimpinan, Pak. Kalau ada masalah lain yang mungkin tidak dalam penelitian, nanti bisa dimasukkan dalam identifikasi masalah ya. Jadi identifikasi masalah itu semua masalah-masalah yang disinyalir atau menjadi gejala atau fenomena yang ada di objek penelitianmu. Itu boleh ditulis di identifikasi masalah ya. Setelah itu baru ke pembatasan masalah. Coba pembatasan masalahmu apa? Responden yang diamati adalah seluruh guru pada jenjang pendidikan menengah Yayasan Islam Asyukriyah Tangerang. Yang kedua, penelitian ini hanya meneliti variabel beban kerja, kompensasi, motivasi, dan kinerja guru pada jenjang pendidikan menengah Yayasan Islam Asyukriyah Tangerang. Oke, baik. Terus kita lanjut meluncur ke rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja guru pada jenjang pendidikan menengah Yayasan Islam Asyukriyah Tangerang? Kedua, apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru pada jenjang pendidikan? Oke, baik, stop. Langsung menuju ke tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja guru pada jenjang pendidikan menengah Yayasan Islam Asyukriyah. Yang kedua, oke, lanjut meluncur ke kegunaan penelitian. Penelitian ini untuk yayasan dapat memberikan ide-ide dan dapat dijadikan informasi yang berguna dalam memecahkan masalah kinerja guru. Dispesifikan lagi dalam ya menyelesaikan atau memecahkan masalah penurunan kinerja guru. Lanjut ke bab 2. Saya ingin melihat penelitian terdahulu, tabel penelitian terdahulu. Oke, saran saya pada tabel penelitian terdahulu untuk kolom pertama nomor, kolom kedua ya ini peneliti dan judul peneliti. Peneliti dan judul penelitian. Kemudian kolom kedua variabel. Ketiga variabel. Kemudian kolom keempat ya hasil penelitian. Kemudian kolom kelima adalah sumber ya, sumber atau dan tahun publikasi. Ke bawah lagi. Stop. Ya, kini kerangka pemikiran. Pertanyaan saya ya, ini ada kerangka pemikiran. Penelitian dengan kerangka pemikiran ini siapa yang pernah melakukan penelitian? Kalau yang sama persis sepertinya belum ada, Pak. Ya, bukan Sugiono yang liti. Bukan.
Kenapa kamu tulis sumbernya Sugiono? Sekarang gini, artinya enggak sumber Sugiono, artinya apa? Sugiono pernah melakukan penelitian seperti ini. Kasihan Sugiono difitnah. Ya kalau penelitian kamu benar. Harusnya gimana, Pak? Ya nggak usah ada sumbernya. Sumbernya adalah peneliti sendiri. Itu kan kamu yang bikin, bukan? Iya, Bapak. Ya udah, sumber penelitiannya dihapus atau diganti, dibuat oleh peneliti atau diolah oleh peneliti, ya. Kita lihat hipotesis penelitiannya, coba. Pengaruh beban kerja terhadap kinerja guru. Itu teorinya ya. Kemudian bawahnya. Coba hipotesisnya bunyinya seperti apa? Oke. Satu, diduga beban kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru pada jenjang pendidikan menengah, Yayasan Islam Al-Cukriyah. Oke. Yang X2-nya X2 X2-nya H2, diduga kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru pada jenjang pendidikan menengah Yayasan Islam Al-Cukriyah. Oke, langsung ke bawah. Seperti yang telah dipeliti uraikan di atas, maka hipotesis yang akan digunakan dalam metode penelitian ini, jangan metode penelitian ini ya. Ya. Artinya apa, Pak? Seperti yang telah dipeliti uraikan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini, bukan metode penelitian. Pada penelitian ini adalah sebagai berikut atau yaitu sebagai berikut. A01, beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap. Oke, baik. Ya, berarti kamu ada berapa hipotesis? Ada 4, Pak. Baik, coba yang keempat. Yang hipotesis 4. Beban kerja, kompensasi, dan motivasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru pada jenjang pendidikan menengah Yayasan Islam Al-Cukriyah. Baik, ini berarti satu arah apa dua arah penelitianmu? 2 arah, Pak. Ya, dua arah. Pertanyaan saya, kamu menggunakan metode penelitian apa? Penelitian ini jenis penelitiannya kuantitatif pakai statistik deskriptif. Kamu menggunakan statistik deskriptif, betul? Iya. Padahal kamu menggunakan uji pengaruh ya, penelitianmu uji pengaruh ya. Iya, Pak. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa untuk melakukan uji pengaruh kalau kamu menggunakan statistik deskriptif saja. Apa statistik deskriptif benar atau salah, Pak? Oke. Penelitian kamu menggunakan metode kuantitatif. Ya, ini namanya bukan ujian, ini namanya bimbingan jadinya. Ya. Ya, penelitian kamu itu menggunakan metode kuantitatif, ya. Bisa ditambahkan pendekatan asosiatif kausal. Ya, kenapa? Berarti ini benar ya, Pak? Metode penelitian saya kuantitatif. Ya, benar, metodenya kuantitatif, pendekatannya asosiatif kausal. Asosiatif itu hubungan, kausal itu sebab akibat, jadi hubungan sebab akibat. Yang salah itu adalah metode penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif. Itu dari mana kalimat itu? Oh iya, salah ya, Pak ya. Ya, ini cara mengutip kamu harus benar-benar hati-hati dan diperhatikan. Ketika kamu tidak mengambil ide dari orang lain, ya, ketika kamu tidak mengambil ide dari orang lain, jangan sampai kamu sitasi atau tulis sumbernya. Ya, ditulis, dicantumkan. Ketika kamu mengambil ide-ide dari orang lain, tulisan orang lain, dengan cara boleh secara langsung maupun dengan memparafrase secara tidak langsung tanpa mengubah substansi dari makna dari ide-ide tulisan orang yang kita kutip. Nah, di sini ada tulisan kamu ini. Berarti ini menggunakan metode statistik deskriptif, yaitu metode statistik yang dipakai dalam menganalisis data dengan cara menggambarkan suatu data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bertujuan membuat kesimpulan untuk umum. Statistik deskriptif itu adalah metode analisis datanya. Ya. Metode analisis datanya. Oke, kita meluncur ke populasi. Populasi yang kamu gunakan apa? Populasinya apa? Seluruh guru pada jenjang pendidikan menengah, Pak, Yayasan Islam Al-Cukriyah. Oke, sampelnya apa? Ya. Ada sampelnya itu seluruh populasi yang Pak, seluruh populasi. Ya, jadi dia pakai teknik sampling.
Bukan Sampling jenuh. ya, sampling jenuh atau sensus ya. Sampling Sensus. sampling jenuh atau sensus. Kamu di situ megang kuesioner nggak? Adanya di lampiran, Pak. Oke. Kamu bisa nggak membuka kuesioner tapi tidak mengganggu di layar monitor ini? Oh gitu, bisa Pak, bisa. Ya, kamu baca kuesioner untuk variabel beban kerja. Ya, variabel beban kerja yang pertama, saya memiliki target pekerjaan yang jelas sesuai uraian tugas saya. Oke, berarti di sini lihat pada indikator. Ya, di situ ada target yang harus dicapai. Ya, target yang harus dicapai. Beban kerja. Ya, kamu mendapatkan indikator target yang harus dicapai itu dari mana? Indikator ini. Dari ini Pak, penelitian sebelumnya jurnal Pak. Oke. Ya, kamu jelaskan metode analisis data yang dalam penelitianmu itu seperti apa? Metode analisis data saya itu terdapat ini Pak, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Setelah itu ada uji hipotesis dan terdiri dari uji P, uji F, dan koefisien determinasi. Oke, saran saya ya, uji validitas dan uji reliabilitas ini bukan termasuk dalam metode analisis data. Ya, uji validitas dan uji reliabilitas ini masuk ke dalam uji instrumen. Ya. Instrumen penelitian ya Pak? Ya. Instrumen penelitian itu adalah kuesioner. Apakah kuesioner itu ya layak dipakai untuk mendapatkan data yang valid dan reliable atau tidak? Makanya diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Saran saya uji validitas dan reliabilitas itu tidak masuk ke situ. Ya, tapi ditulis saja di atasnya uji instrumen penelitian. Gitu loh. Ya. Setelah itu metode analisis data yang kamu gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data statistik deskriptif. Kalau menggunakan deskriptif ya. Kamu pakai deskriptif nggak? Tadi kata Bapak harusnya asosiatif kausal. Itu metode penelitian. Metode penelitian berbeda dengan metode analisis data. Oke. Metode penelitian kuantitatif perlu dilakukan metode analisis data. Ya. Jadi metode penelitian itu berbeda dengan metode analisis data. Metode penelitian itu ya metode kuantitatif atau metode penelitian kualitatif. Ya, atau mix method. Kuantitatif kualitatif bisa. Kuantitatif Pak. Ya, kuantitatif. Nah, ini metode analisis data. Berarti karena metode kuantitatif ya, metode kuantitatif berarti metode yang dari data-data primer yang banyak ya, dari beberapa sampel ya, maka diperlukan analisis data. Dan metode analisis data yang kamu gunakan itu apa? Ya, diantaranya ya mungkin kamu menggunakan metode analisis data statistik deskriptif dan metode analisis data statistik inferensial. Deskriptif itu untuk menggambarkan dari data penelitian yang ada. Misalnya untuk mencari nilai mean, median, modus, ya standar deviasi dan sebagainya. Kalau inferensial berarti uji pengaruh. Terus lanjut ke bawah. Itu apa itu? Stop, tabel apa itu? Ini interpretasi koefisien korelasi Pak. Kemudian pedoman melakukan interpretasi koefisien korelasi. Kamu bicara validitas kemudian lari ke korelasi. Bingung saya. Nah, kamu bicara tentang uji validitas dan reliabilitas, bukan bicara tentang korelasi. Jadi tabel korelasi nggak perlu di sini. Oh iya ya. Ya, terserah nanti mau taruh di mana. Atau kamu bikin judul sendiri ya, uji korelasi. Uji korelasi adalah untuk menguji keeratan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, ini uji asumsi klasik. Nah, reliabilitas ya. Oke, jadi saya pusing juga nih. Validitas langsung uji korelasi, langsung reliabilitas. Ya. Enggak, itu tabelnya Pak, salah itu. Iya, tabelnya nggak di situ. Uji reliabilitas coba cek. Ayo lanjut.
uji asumsi klasik ya, uji normalitas dan sebagainya. Ya, terus lihat, terus multiko, terus langsung aja menuju ke bab 4. Ya, hasil penelitian. Nah, itu R tabel dari mana 0,235. Yuk, kamu cek R tabelnya. Kita sama-sama cek yuk. 0,233. Udah 0,233 berapa? 2335. Nah, itu berapa? 0,235. Yang benar yang mana? 0,2335. Ya, milik kamu benar apa salah? Kenapa, Pak? Milik kamu benar atau salah? Salah, Pak. Ya, kenapa salah? Ya, kurang tintanya di sini, Pak. Iya, benerin lah. Iya, Pak. Ya. Saya tulis dulu, Pak. Ya, terserah mau ditulis atau mau dihafalin juga boleh. Analisis regresi linear berganda kita lihat yang berpengaruh, semuanya berpengaruh ya. Cuman itu beban kerjanya negatif. Jika beban kerjanya tinggi, maka kinerjanya menjadi rendah. Jika beban kerjanya rendah, maka kinerjanya tinggi. Berarti orangnya nggak bisa stres, orangnya nggak, ya. Oke, kita interpretasinya saya pengen lihat. Beban kerja sebesar minus 0,41. Responden 71, Pak. 71 kurangi 4 berapa? 67. Ya, 67 kan. Sekarang kamu lihat T tabelnya, coba. T hitung 2,56, 1,996. Iya, minus 2,565, Pak. 2,5665. Minus, Pak, minus. Itu benarnya angka minus ini bukan besarnya di aljabar. Tanda minus ini adalah arah hubungan sih. Jadi berpengaruh negatif gitu, Pak. Iya, berpengaruh negatif. Ini kalau dihitung 2,565 lebih besar daripada T tabel ya, lebih besar daripada 1, jadi minus itu bukan minus sebagai angka dari aljabar, tetapi sebagai arah hubungan. Harusnya lebih besar, kalau lebih besar berarti berpengaruh. Ya, 0,13 itu artinya 13 bagi 1000. Ya, kamu lihatnya 0,01-nya. Jadi itu lebih kecil dari 0,05. Jadi udah benar itu. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi itu signifikan ya, bukan lebih kecil. Karena nilai negatif itu adalah arah hubungan, Sinta. Jadi arah hubungan kalau tes statistiknya minus 2,565, ya itu bukan berarti nilainya minus. Tapi tes statistik pada uji T, ya pada koefisien tabel koefisien itu adalah nilai negatif sebagai arah hubungan. Ya, paham ya? Berarti 2,565 lebih besar dari T tabel. Ya, 1,9. Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,013. 0,01 lebih kecil dari 0,05. Ya, berarti berpengaruh secara signifikan. Berpengaruh negatif dan signifikan. Ya, antara variabel beban kerja terhadap variabel Y. Ya, salah ya kamu ya. T hitung lebih besar dari tabel itu masuk ya. Jadi kamu jangan diikutkan minusnya ya. Iya, Pak. Ya, karena minus itu adalah sebagai arah hubungan. Arah hubungan itu ditandai dari tes statistik minus sama koefisien regresi. Itu harusnya sama. Ya, saya kasih tahu ya. Untuk nilai DF1 itu 3, DF2-nya 67 itu, dan 64 itu di tabel ANOVA itu. DF degree of freedom. Jadi nggak usah pakai rumus itu pun nggak masalah. Daripada diperdebatkan, ada yang bilang N-K-1, ada yang bilang N-K. Ya. Untuk meningkatkan kinerja guru, maka tetap memperhatikan beban kerja. Nah, kamu baca tuh, semakin beban kerjanya banyak, maka bisa menurunkan kinerja, sehingga perlu adanya keseimbangan antara beban kerja yang diberikan kepada guru, itu kan, seperti itu.
Karena apabila beban kerja semakin meningkat, maka bisa menyebabkan guru menjadi stres, ya, menjadi apa? Kelimpungan atau kelabakan, sehingga malah akan menjadikan kinerja menjadi tidak maksimal. Ya, jadi kalau terlalu banyak beban kerja, maka kinerjanya akan menurun, betul kan? Dari hasil penelitianmu kan? Betul, Pak. Nah, kemudian lagi ketika kemudian menjaga motivasi. Motivasi guru juga perlu dijaga karena akan meningkatkan pada kinerja. Adapun cara menjaga motivasi, caranya adalah kamu cek indikator dari motivasi apa aja. Kamu lihat pada indikator pada masing-masing variabel. Misalnya motivasi, berarti jangan sampai ya terjadi ketimpangan gaji. Ya, antara karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap. Ya, guru-guru yayasan ya tetap. Kenapa? Karena kamu bisa berdalih atau memberikan saran karena guru ya itu sama-sama memiliki tanggung jawab meskipun statusnya adalah tidak tetap dan tetap, ya, sehingga pemberian gaji proporsional meskipun terdapat guru yang tidak tetap, ya, proporsional dengan guru yang karyawan yang tetap. Kemudian lagi bicara apa lagi? Pemberian insentif yang menarik, kan gitu kan? Ada kan dalam indikator dari motivasi? Ada, Pak. Nah, ya, disarankan untuk tetap memberikan insentif yang menarik ya sebagai semangat atau untuk motivasi karyawannya sehingga dapat memberikan impact kinerja dari guru ya ini bisa meningkat atau membaik. Seperti itu saran-sarannya. Jadi penggalian saran itu bisa kamu berikan atau bisa lihat pada indikator-indikator dari masing-masing variabel. Ya, tentunya variabel yang berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi penelitian itu harus ada outputnya. Saya sarankan uji validitas dan uji reliabilitas ini tidak masuk ke dalam metode analisis data. Saya sarankan kamu bikin ya subbab yaitu uji instrumen penelitian. Saya lebih menyukai itu. Kenapa? Uji validitas dan uji reliabilitas itu bukan untuk menguji data penelitian, tapi untuk menguji kuesioner atau instrumen penelitian. Ya. Ya, baik, Pak. Sip, itu aja. Ada pertanyaan?